Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Amsal 13 ayat yang ke-11 bagian B yang berkata demikian. Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul bijak mengelola keuangan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau hari ini saudara dan saya punya pendapatan atau gaji atau berkat keuangan yang Allah berikan bagi kita berbeda-beda jumlahnya, itu tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah apakah saudara dan saya bijak mengelola keuangan itu atau tidak. Karena ada banyak orang pendapatannya banyak tapi dia kekurangan. Tapi ada banyak orang pendapatannya cukup tapi dia berlimpah, dia tidak kekurangan. Saya punya beberapa poin yang mau saya share hari ini berdasarkan firman di dalam Amsal 13 ayat 11 bagian B ini, bahwa mari kita bijaksana dalam mengelola keuangan yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang pertama di situ dibilang begini, siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Jadi orang yang bijak dalam mengelola keuangan, yang pertama ketika dia menerima keuangannya dalam bentuk apa saja, dari pekerjaan yang Tuhan percayakan, dari pelayanan, yang pertama ada yang dia sisihkan untuk menabung, untuk disimpan. Supaya apa? Supaya jika suatu hari ada masa krisis, ada masa sukar, ada masa kelaparan, apa yang dia simpan, keuangan yang disimpan ini bisa dia gunakan untuk menolongnya di masa krisis. Yang kedua di situ dibilang bahwa siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit akan menjadi kaya. Jadi yang kedua, setiap kali kita menerima berkat keuangan, kita tidak boleh menghabiskannya untuk apa saja, tapi harus ada yang tersisihkan. Jadi yang pertama harus ada yang ditabung, tapi yang kedua tidak boleh menghabiskan setiap berkat keuangan yang Tuhan berikan bagi kita. Misalnya kita dapatnya setiap minggu sekali, itu nggak boleh dihabiskan. Atau kita dapatnya per 1 bulan, itu tidak boleh dihabiskan. Ini namanya bijak. Yang ketiga di situ dibilang siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit, dia akan menjadi kaya. Jadi yang ketiga, kalau saudara mau tetap hidup di dalam kelimpahan, saudara harus bijak mengelola keuangan, yaitu melakukan penabungannya secara konsisten. Jadi nabungnya harus konsisten. Jangan cuman bulan ini nabung, bulan berikut udah tidak nabung. Tunggu 3-4 bulan baru nabung, saudara tidak akan mengalami kelimpahan. Dan pasti ketika masa sukar, masa sulit datang, saudara akan menjadi orang yang kepepet, bahkan bisa jadi orang yang kekurangan, mengalami krisis keuangan. Karena itu Tuhan mengingatkan saudara dan saya lewat renungan pagi ini, bahwa yang pertama harus ada yang disisakan untuk menabung keuangan kita. Yang kedua, tidak boleh menghabiskan setiap keuangan yang kita dapatkan. Tapi yang ketiga, konsisten dalam menabung. Jadi kalau hari ini saudara dan saya dapat uang, dan setiap kali kita dapat, kita menabung 50.000 misalnya, kita harus melakukannya secara konsisten. Maka
lambat laun apa yang kita tabung itu akan menjadi berlimpah, sehingga ketika masa sukar datang kita bisa tertolong dengan tabungan itu. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, yang keempat, kalau kita mau jadi orang bijak dalam mengelola keuangan, bukan saja kita sisihkan untuk menabung, bukan saja kita konsisten menabung, bukan saja kita tidak menghabiskan semua yang kita dapat, tapi yang keempat, kita tidak boleh lupa menabur. Karena salah satu mujizat pelipat gandaan yang bisa kita dapatkan adalah ketika kita menabur. Kalau orang menabur kasih, dia menuai kasih. Tapi kalau saudara dan saya menabur uang, pasti juga menuai uang. Jangan saudara dan saya bilang, oh kita menabur doa untuk menuai uang. Berbeda. Apa yang ditabur orang, itu juga akan dituai. Saudara jangan pernah berharap akan menuai keuangan kalau saudara tidak pernah menabur keuangan. Karena itu lewat renungan hari ini Tuhan mengarahkan saudara dan saya, orang yang bijak mengelola keuangan adalah orang juga yang memberikan bagian keuangannya untuk menabur. Karena jika dia menabur, dia pasti akan menuai. Yang terakhir, orang yang bijak mengelola keuangan, saya taruh di poin terakhir, tapi poin ini paling penting, adalah bagian di mana dia tidak lupa mengembalikan miliknya Tuhan. Jadi dalam setiap keuangan kita ada bagian yang punya sesama, yaitu menabur tadi. Tapi di dalam setiap keuangan kita ada bagian yang harus kita kembalikan kepada Tuhan. Pilihan ada pada saudara dan saya. Kita mau kembalikan bagi Tuhan berapa banyak, itu urusan saudara. Tapi ada firman yang mengatakan bahwa persembahkanlah persembahan persepuluhanmu ke rumah perbendaharaannya. Maka Tuhan pasti akan membuka tingkap-tingkap langit kepada saudara dan saya sampai kita berkelimpahan. Jadi kita harus bijak mengelola keuangan kita untuk ke-5 poin tadi, supaya kita akan melihat di masa apa saja, di musim apa saja, saudara dan saya akan tetap mengalami kelimpahan alias tidak kekurangan. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam menjadi orang bijak dalam mengelola keuangan. Amin.